Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruki Palawan dengan 3 digit NIM akhir 095 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang case based learning saya, yaitu saya mengangkat tentang tema black leg atau radang otot nekrotik pada sapi. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan apa itu black leg. Jadi black leg atau radang otot nekrotik adalah penyakit infeksi akut yang sangat fatal pada sapi, terutama pada sapi muda berumur 6 bulan hingga 2 tahun. Di mana pada penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium cauveii, yaitu bakteri anaerob yang dapat membentuk spora dan bertahan lama di tanah. Penyakit ini termasuk dalam kelompok Clostridiosis yang umum terjadi di daerah peternakan dengan kondisi tanah yang lembab dan kandungan bahan organik yang tinggi, di mana black leg menyebabkan peradangan berat dan nekrosis pada otot rangka, disertai dengan pembentukan gas yang akibat dari fermentasi dari bakteri tersebut. Oke, untuk morfologi bakteri dari Clostridium cauveii ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang, di mana dia bergerak dengan flagella dan dia bisa membentuk namanya spora, di mana dalam kondisi anaerob, bakteri ini dapat tumbuh dengan cepat dan menghasilkan toksin yang kuat, seperti alpha-toksin atau hemolisin dan hyaluronidase yang dapat merusak jaringan otot serta pembuluh darah, di mana sporanya ini tahan terhadap panas dan disinfektan, sehingga bisa bertahan di tanah selama bertahun-tahun. Oke, selanjutnya yaitu kasus yang saya ambil, yaitu di mana pada peternakan sapi potong di Kabupaten Lombok Barat, seekor sapi jantan berumur 10 bulan ditemukan mati mendadak tanpa gejala sebelumnya, di mana pada hasil pemeriksaan lapangan ditemukan adanya pembengkakan pada otot paha kiri, di mana dia terasa berisi gas atau krepitasi dan mengeluarkan cairan berdarah kehitaman saat dibuka. Nah, dugaan awalnya yaitu yang pertama tidak pernah divaksinasi terhadap Clostridiosis. Yang kedua, kemungkinan lingkungan kandang yang lembab dan terdapat riwayat kematian mendadak sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu gejala klinis yang ditemukan. Yang pertama ada demam tinggi, yaitu 40 hingga 41,5 derajat Celcius pada awalnya. Selanjutnya ditemukan juga pembengkakan otot di area paha, bahu, dada, dan punggung yang terasa panas, nyeri, dan berisi gas. Nah, ketika ditekan terasa krepitasi atau berbunyi berdetak akibat gas. Kemudian terjadi kematian mendadak, sering terjadi dalam 12 hingga 48 jam setelah munculnya gejala. Yang terakhir yaitu kadang ditemukan keluarnya darah kehitaman yang berbau busuk dari mulut, hidung, ataupun luka dari sapi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium, di mana diambil sampel dari jaringan otot, diambil di area yang mengalami pembengkakan, di mana ketika pewarnaan gram, dia menunjukkan adanya basil gram positif besar dengan spora subterminal, di mana pada kultur anaerob di area agar darah, koloni ini menunjukkan hemolisis beta kuat, di mana pada uji biokimia dia menunjukkan hasil positif pada uji lecitinase dan nitrat reduction. Nah, jika dilakukan PCR, maka akan ditemukan deteksi gen yang penghasil toksin dari C. cauveii. Nah, selain itu, pemeriksaan histopatologisnya menunjukkan adanya nekrosis otot luas, infiltrasi leukosit, pembentukan gas, hingga edema jaringan. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Oke, untuk selanjutnya yaitu diagnosis, di mana diagnosis black leg didasarkan yang pertama adanya riwayat kasus kematian mendadak pada sapi muda yang sebelumnya sehat. Kemudian gejala khas yang berupa pembengkakan otot dengan bunyi krepitasi. Yang ketiga yaitu temuan nekropsi berupa otot berwarna gelap kehitaman hingga berbau tengik seperti mentega busuk. Yang terakhir yaitu hasil isolasi dan identifikasi bakteri Clostridium cauveii. Nah, hasil diagnosis ini perlu adanya pembanding untuk membedakan dari penyakit seperti malignan edema oleh Clostridium septicum dan antraks. Namun kemungkinan pada antraks tidak terjadi pembentukan gas pada ototnya. Selanjutnya yaitu dilakukan pengobatan, di mana pengobatan efektif dapat dilakukan pada tahap awal sebelum muncul nekrosis luas, di mana diberikan antibiotik pilihan seperti penisilin dengan dosis tinggi ataupun oxytetracycline yang diberikan secara intramuskular. Pada luka otot dapat dibuka untuk memungkinkan keluarnya gas dan cairan nekrotik. Selain itu,
dapat dilakukan terapi suportif seperti pemberian antiinflamasi dan vitamin B kompleks untuk membantu memperbaiki kondisi hewan sapi tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara penularannya? Nah, cara penularannya ini kemungkinan terjadi melalui spora yang tertelan ataupun masuk lewat luka pada kulit. Setelah masuk ke tubuh, di mana spora ini dapat bertahan di dorman pada jaringan otot dan akan aktif ketika kondisi anaerob tercipta, misalnya akibat trauma ataupun kekurangan oksigen, di mana spora juga akan menyebar di lingkungan melalui tanah yang terkontaminasi bangkai atau ekstresa hewan yang terinfeksi. Oke, dari semua klinis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah untuk pencegahannya ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, vaksinasi rutin terhadap Clostridium coffey, terutama pada sapi muda berusia 3-6 bulan secara bertahap, yaitu secara per tahun. Kemudian dilakukan sanitasi lingkungan dengan membakar ataupun mengubur dalam bangkai hewan yang mati karena blackleg. Selanjutnya menjaga kebersihan kandang dan padang pengembalaan, serta menghindari daerah rawan yang endemik. Selanjutnya yaitu menghindari trauma otot seperti injeksi yang tidak steril ataupun perkelahian antar sapi. Oke, jadi kesimpulannya yaitu di mana blackleg adalah penyakit akut yang sangat mematikan pada sapi muda, disebabkan oleh bakteri Clostridium coffey, di mana penyakit ini ditandai dengan peradangan dan nekrosis pada otot, pembentukan gas, hingga kematian mendadak. Karena progresnya yang cepat, pengobatan seringkali tidak efektif bila terlambat dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan seperti vaksinasi dan pengelolaan lingkungan sangat penting dalam mengendalikan penyakit ini. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.